Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta netizen, subscriber dan juga para pemerhati dari channel Paduan Gaul yang budiman dimanapun Anda berada, baik yang saat ini di Nusantara maupun yang sedang di luar negeri. Kami selalu doakan semoga saja dalam keadaan baik, sehat, dan juga dimudahkan dari segala urusan-urusan yang sedang dikerjakan masing-masing. Dan bagi pemirsa yang setia menyimak, mendukung, dan mensupport dari channel Paduan Gaul, semoga saja akan mendapat dampak positif dan juga sebuah manfaat yang nyata, yang nantinya manfaat tersebut pun akan membuat daripada keyakinan kita kepada Allah semakin kuat hingga akhirnya dimudahkan untuk beribadah secara benar dan baik. Dan terima kasih banyak selalu juga kami sampaikan kepada pemirsa semuanya yang masih menyimak konten-konten di channel Pemuda Gaul Nusantara. Semoga dari hal itu nantinya akan tetap menjadi sebuah hal positif, tontonan yang berubah menjadi sebuah tontonan. Itu yang kami selalu sampaikan. Dan sedikit pemirsa di cuplikan video awal tadi, di mana kami ini dari tim channel Paduan Gaul dan Pemuda Gaul Nusantara sedang berada di wilayah, tepatnya Kabupaten Grobogan, di mana di sini kami di tempat jamaah dzikiran di Majelis Al Husaini Kudus cabang dari Grobogan, tepatnya di Tegawanu, di mana tak jauh dari tempat rekan kami, hanya beberapa puluh kilometer, mungkin nggak sampai. Itu tadi ada sebuah cuplikan di mana ada sebuah tempat yang sangat dikeramatkan daripada kalangan manusia, dan terkhusus dari tempat tersebut sangat diyakini daripada sebuah keramatnya, hingga banyak manusia berdatangan ke sana untuk berwasilah ataupun menunaikan hajatnya dengan cara-cara yang berbagai macam. Dan sebagai pribadi manusia yang dimana kita yang masih hidup di fase akhir zaman ini, dimana jikalau pemirsa jeli melihat konten dari YouTube Paduan Gaul beberapa waktu yang lalu sudah dibuat oleh Mbah Yasin, secara garis besarnya bahwasannya penyelewengan iblis kepada dunia manusia pun sudah menjadi nyata ranahnya, terkhusus kepada banyaknya makam-makam palsu. Dan di sini kami bukan untuk memastikan keaslian atau kepalsuannya, namun kami hanya tertarik untuk menguak mungkin sedikit sejarahnya dan juga hal apa yang sampai membuat daripada kalangan banyak masyarakat, terkhusus manusia-manusia yang berada di wilayah tidak jauh dari sekitar ini, hingga mungkin sudah meluas, itu untuk datang ke sana berlomba-lomba dan konon katanya melakukan kegiatan yang sudah menjadi tradisinya. Dan sebagai pribadi manusia pula, kami pun melihat dan menyampaikan bahwasanya tradisi, tatkala memang tradisi itu baik dan benar, maka perlu dijaga, bahkan perlu dilestarikan. Namun jikalau tradisi itu sendiri tidak sesuai di era zamannya, apakah itu pantas untuk dikerjakan? Di situ. Dan di sini pula kami ingin menguak bahwasanya sebuah tempat keramat yang sering dikunjungi manusia untuk mengabulkan hajat manusia, benarkah dari hal tersebut Allah lah yang mengabulkan atau mungkin golongan gaib yang lain? Jadi disimak video ini secara utuh, runtut, supaya apa? Tidak salah paham, tidak salah penilaian, dan juga tidak salah persepsi. Itu yang selalu kami sampaikan di narasi kami di depan ini. Untuk perihal yang apapun, itu soal nanti. Itu yang kami sampaikan, yang jelas seperti itu pemirsa. Dan kami juga bertegas bahwasanya kami tidak bermaksud menjelekkan, menghinakan sosok siapapun atau manusia manapun, tidak. Namun
berkaca di mana momen-momen hari ini itu mendekati daripada bulan Suro, di mana bulan Suro ini banyak sekali orang yang berduyun-duyun yang konon katanya ingin mendapatkan hajatnya secara nyata di tempat yang dikeramatkan tadi. Nah, dari hal itulah kita akan coba kuak hal apa yang mendorong dan hal apa pula yang terjadi sebenarnya. Simak sampai akhir supaya paham. Dan alhamdulillah di momen ini saya masih ditemani mediator teman saya, yaitu Mas Ahmad. Bagaimana Mas Ahmad kabar? Sehat Mas. Sehat. Sehat. Ini langsung kita cross check. Sehat ya Mas? Sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin. Semua efek ini dalam sesat mediator ini teman semua keluar. Allah. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Jaringan Mas. Dan di mana juga kami selalu sampaikan bahwasanya tipu daya iblis di fase akhir zaman itu semakin bervariatif caranya. Dan semoga saja di fase akhir zaman ini kita sebagai manusia pun selalu dijaga, dipelihara dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tipu daya jin, siluman atau iblis yang sudah mungkin sangat jauh porsinya, tidak seperti apa yang kita bayangkan selama ini. Itu saja, mohon izin mendoanya semoga diberikan kelancaran dan bisa diambil hikmah untuk kita jadikan iktibar bersama-sama. Semoga lancar, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi saya mohon dengan izin beliau saya aktif bang power bantu bentai dari gangguan penyusup atau yang mengaku-ngaku. Assalamualaikum Muhammad Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum aktif saya mohon dengan izin saya aktif bantu bentai pakai dan sukma media dan jasadnya. Assalamualaikum Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin beliau, guru saya salah satu makhluk gaib yang menghuni asli di tempat yang saya tunjuk ini, di mana tempat ini tempat yang sangat disakralkan dan dikeramatkan oleh manusia untuk mewujudkan daripada hajat-hajatnya. Saya mohon dari salah satu penghuni gaib aslinya, yang asli, penyusup ataupun penipu atau yang mengaku-ngaku tempat hancur jadi yang asli, ketarik ke tangan saya. Masuknya sudah jasad media sallallahu alaihi kuasai jasad mediator ini sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, langsung masuk full sallallahu alaihi Muhammad. Jika kamu ngaku-ngaku ataupun menipu siapapun kamu akan terbakar sallallahu alaihi Muhammad. Kita seorang yang tersambung bisa berbicara bahasa manusia otomatis sallallahu alaihi Muhammad. Kamu siapa? Jujur. Setengah manusia, setengah ular. Berarti kamu golongan apa? Kalau begitu, siluman, jin, genderuwo. Siluman. Kamu siluman. Siluman dari mana? Saya dada ke bawah.
Ular Hmm. ke atas seperti manusia. Loh, tadi saya hanya bermaksud menghadirkan salah satu makhluk gaib yang menghuni di tempat keramat yang sudah banyak diketahui oleh manusia yang disebut Joko Suro. Kok Anda yang datang ke sini, kamu siapanya? Saya bertempat tinggal di situ dan tidak jauh. Saya sudah menempati di situ sudah lama. Ingat, kalau kamu penyusup atau yang mengaku-ngaku saja, otomatis tubuhmu akan terpotong-potong dengan Sallallahu alaihi. Siapa kamu sebenarnya mengancam golongan-golongan seperti kami? Kalau kamu dusta, tidak peduli, meledak, terpotong-potong. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya akan menjawab kamu. Tidak ada embel-embel apapun saya untuk mengelabui kamu. Kalau saya sendiri, saya itu manusia biasa yang tidak bisa apa-apa. Dimana saya hanya manusia yang belajar untuk menjalankan ibadah secara benar dan baik. Ada perlu apa? Apa yang perlu saya bantu? Saya nggak butuh bantuan. Harta yang sangat banyak. Tidak. Saya nggak butuh hartamu. Emas. Enggak. Pusaka. Toko emas itu masih buka gitu kok. Pusaka. Pusaka apa? Keris. Saya punya keris sendiri, teman saya punya keris sendiri. Coba lihat. Bagus gak bentuknya? Kalau kerisnya ya tetap disarungin sendiri-sendiri lah. Ingat. Allah. Kamu Ya, siluman. Ya. Siluman ular. Kamu penghuni di situ sejak kapan? Sejak saya sudah lahir. Situ tempat tinggal saya. Kamu udah makan? Sudah kenyang. Sudah kenyang? Makan apa, Mbah? Upeti. Apa upetimu? Upeti sembahan daripada manusia. Apa? Upeti sesembahan daripada manusia. Manusia yang sudah saya bantu mendatangi tempat itu dengan segala hajat dan doa yang dikabulkan, pengen dikabulkan tempat itu. Ketika sudah dikabulkan, ketika tidak akan memberikan upeti itu, akan saya berikan ancaman di dalam kehidupannya. Upeti-upeti itulah yang saya makan setiap hari. Saya juga mendapatkan banyak calon-calon manusia yang memberikan upeti-upeti itu. Ingat, kalau kamu ngaku-ngaku pura-pura hancur. Saya sudah tidak bisa bergerak, malah seperti ini kan. Biarkan. Saya nggak perlu menyuguhi sesuatu hal kalau begitu. Tidak perlu. Terus ini, saya ingin bertanya. Tempat tersebut kan dikeramatkan, disakralkan oleh manusia. Di mana banyak manusia datang berbondong-bondong dengan keinginan, berbagai macam keinginan. Lantas, di tempat tersebut, benarkah itu tempat peristirahatan terakhir sosok yang dikenal manusia sebagai Joko Suro? Atau sekarang ini hanya sebuah tipu daya iblis? Katakan dengan jujur. Sangat rawan, sangat rentan ketika saya menyebutkan itu. Kerugianlah yang akan saya dapat. Orang sudah meyakini sangat melekat tempat itu adalah tempat peristirahatan daripada yang kamu sebutkan. Saya tidak mau menyebutkan karena orang itu mempunyai banyak gelar. Orang itu memang benar. Terus pernah ke situ, bertempat tinggal di situ. Tapi untuk kematiannya bukan. Itu saja. Oke. Terima kasihlah sudah kamu sebutkan. Dari kisahnya kan begitu panjang, begitu pelik kalau saya ulas daripada sisi sejarahnya. Saya nggak mengulas sejarahnya.
ketika manusia berdatangan ke tempat tersebut, sebenarnya sosok-sosok atau golongan atau siapa sih yang mengabulkan daripada hajat dari manusia itu? Benarkah itu yang mengabulkan dari Allah melalui wasilah ataupun daripada sebuah sambungan yang dibuat manusia tatkala datang ke situ? Ya. Atau sebenarnya kayak apa? Ceritakan dengan jujur. Yang mengabulkan dari hajat-hajat orang yang datang ke situ itu bukan Allah dan juga bukan orang yang dulu pernah hidup dan bertempat tinggal di situ. Terus? Karena disitulah banyak golongan-golongan gaib seperti saya maupun yang lebih tinggi itu bisa menyerupai, bisa mewujud sebagai orang yang pernah hidup terdahulu bertempat tinggal di situ. Ada orang yang pernah dilihatkan daripada sesosok yang dianggap manusia itu pernah tinggal di situ. Berusaha berdialog, bercerita panjang lebar. Dari kisah-kisah itulah yang pernah sosok dianggap sebagai orang dalam di situ. Sebagai tinggal di situ terus menerus menjaga tempat itu. Dia menyebarkan cerita-cerita itulah daripada sosok yang mengaku menyerupai daripada Joko Suro itu. Jadi pada dasarnya mohon maaf, awal mulanya sosok yang atau memberikan informasi kabar ini ke manusia itu golongan bertanduk yang menyerupai. Golongan bertanduk itu menyerupai orang di situ yang pernah tinggal di situ. Memberikan cerita-cerita yang sangat panjang dan diceritakan di khalayak umum dan dipercayai. Meskipun benar hanya sedikit. Tadi ada menyebut bahwasanya sosok yang menjaga atau menjadi kuncen, itulah yang menjadi perantara di mana informasi dari tipu daya iblis ini itu menyebar semakin luas begitu ya. Bisa diajak komunikasi di hari-hari tertentu, tidak setiap hari. Jikalaupun untuk berdialog juga harus memberikan upeti yang sangat banyak. Wih, upeti emas nyata? Kan? Apa itu upetinya? Upeti ya sembahan, seperti bunga-bunga ataupun wangi-wangian. Ada hal yang khusus lagi. Darah hewan. Terus? Yaitu. Oke, jelas Anda menyebutnya seperti itu. Lalu saya juga tertarik daripada perihal ketika golongan mohon maaf yang tadi memberikan informasi kepada saya lepaskan, tidak bisa bergerak ini. Kalau kamu jujur terlepas, sallallahu alaihi Muhammad. Saya lebih enak seperti ini. Atas setengah manusia, belakangnya ular. Oke. Berat. Dulu kamu golongan apa? Saya dulu manusia. Manusia jadi ular? Panjang ceritanya. Saya dulu mempunyai ilmu yang sangat banyak. Ilmu apa? Banyak. Bisa gerak lincah, bertarung. Kesaktian berarti pada intinya. Ya. Bisa ngilang juga? Kalau ngilang, saya belum mumpuni saat itu. Akhirnya nggak kembali kalau kamu ngilang. Jadi begitu ternyata. Saya dulu mempunyai ajian khusus. Nah, apa ajianmu? Tameng. Tameng? Ya, seperti ajian lembu 9. Wih, sakti berarti. Mana tirakat saya hanya makan dedaunan. Puasa mutih. Saya dulu hewan yang tidak bernyawa. Tidak boleh saya makan. Hewan bernyawa semua toh, Mbah? Iya, itu pantangan ketika saya mendapatkan lelaku itu. Kalau buah boleh? Boleh. Oke. Terus ini, saya juga izin bertanya. Dikala itu, kembali lagi ke sedikit cerita mengenai daripada sebuah tempat keramat ini. Saya kembali ke tempat keramatnya. Di mana tempat keramat ini
di mana gaib yang selama ini menempati tempat tersebutlah yang akhirnya membisiki dari sang kuncen, di mana itu lewat bisikan atau wujud nyata. Ya. Tapi di mana orang itu tidak melihat secara gamblang. Terus suara-suara halus lah, suara-suara bagus lah, dan cerita-cerita yang menghanyutkan di dalam pikirannya. Dia meyakini itulah orang yang dianggap pernah bertempat tinggal di situ. Ingat loh, kalau kamu berdusta hancur. Syaratnya dia ketika ingin bertemu ya upeti-upeti itu harus tidak ada yang tertinggal dan dia hanya sendirian saja. Tidak boleh mengajak teman lain. Atau mungkin dikala itu pendapatannya melalui mimpi, karena banyak kejadian yang dimana manusia itu mendapat suatu gambaran atau bimbingan itu melalui tawel mimpi. Ya disusun cerita-cerita yang panjang itu setelah dia memberikan upeti dan pernah dilihatkan secara langsung tapi tidak gamblang, juga menyusun strategi lewat bisikan, lewat mimpi itu yang kamu sebutkan juga. Cerita-cerita panjang adalah itulah yang disusun, tidak hanya bertemu satu kali. Oke, terus dari tempat itu sendiri sudah diyakini manusia bahwasanya tempat itu bisa menjadi sebuah perantara, di mana ketika manusia merantarakan tempat tersebut akhirnya hajat pun terkabul. Manusia kan semakin yakin. Yang mengabulkan selama ini hajat manusia atau keinginan-keinginan manusia itu golongan yang mana? Yang menempati asli tadi? Ya. Bertanduk tadi. Dan juga teman-temannya dan juga anak-anak buahnya dari golongan-golongan seperti saya ini. Karena setahu saya sebagai manusia, tatkala saya datang mungkinlah ke tempat tertentu, kok orang tersebut dipandang manusia sebagai sosok yang dianggap mungkin kekasih Allah atau orang-orang utama. Berarti kalau saya memiliki keinginan-keinginan seperti itu dan datang ke sana kan sama halnya saya kurang sopan. Saya menganggap beliau-beliau itu lebih rendah karena apa? Menjadikan daripada beliau-beliau itu hanya tukang pos saja toh. Ya sangat tidak sopan, tidak punya adab. Ketika orang berbondong-bondong, ribuan orang datang setiap hari. Satu orang melayani doa-doa, di mana satu orang tidak hanya punya satu keinginan saja. Apa mungkin satu manusia melayani ribuan manusia dengan keinginan-keinginan seperti itu? Apalagi keinginannya hanya dunia dan dunia, bukan malah memperbaiki ibadahnya. Wali Allah itu petugas-petugas Allah, di mana petugas itu untuk meluruskan akidah, meluruskan keimanan, meluruskan ibadah dengan cara yang benar, meluruskan kembali kepada apa yang harus dituju di manusia di dunia ini, nanti kembali lagi kepada Allah, bukan untuk keinginan-keinginan seperti itu. Petugas-petugas Allah itulah yang benar seperti itu. Kamu tahu ya tentang petugas-petugas Allah yang benar? Saya itu hidup sejaman pada petugas-petugas Allah atau waliullah itu. Lalu apa sih dampak ketika mungkin orang utama didatangi manusia dengan banyak keinginan-keinginannya? Adakah dampak kepada beliau-beliaunya? Pasti ada. Sangat terdesak, bahkan bisa mengalami kesakitan. Di mana ketika ada kebaikan-kebaikan, di mana waliullah, petugas waliullah itu pernah melakukan dakwah, membantu sesama ketika di masa hidupnya. Dia dimintakan untuk mengabulkan manusia yang hidup di zaman ini. Itu pahalanya semakin terkikis. Na'udzubillahimindzalik. Kasihan kalau begitu ya. Oke. Ya di situ jelas kalau begitu kamu menyebutkan. Dari sekarang ini sudah memasuki bulan mendekati daripada bulan tahun baru Hijriyah kalau kami yang berkaitan Islam menyebutnya seperti itu. Namun di Jawa itu menyebutnya Suro. Peti besar-besaran. Jadi tempat di mana-mana. Kok bisa begitu? Sembahan ditujukan kepada suatu tempat di mana tempat itu membawa keberkahan. Kalau manusia tidak jeli,
pasti akan terjerumus. Loh, bukankah malam suro itu banyak manusia meyakini akan dilangitkan jalurnya, dilangitkan daripada wasilah doanya atau apapunnya. Katakan dengan jujur. Ya. Ya memang keyakinan seperti itu sudah lama sekali. Diyakini, dijalankan daripada manusia banyak. Tidak hanya di tempat ini saja. Terus? Banyak. Apa yang kamu dapat ketika mungkin situasi atau waktu saat daripada bulan-bulan yang saya sebut suro tadi? Panen besar-besaran. Wih, panen apa? Buah? Kan. Manusia-manusia yang pengen diselamatkan hidupnya. Jauh dari bala, jauh dari bencana. Diberikan umur yang panjang. Diberikan jabatan yang langgeng. Semuanya ditumpahkan ke dalam situ. Dan memberikan seperti itu. Astagfirullahaladzim min kulli dhanbin. Tradisi-tradisi itu sebenarnya sudah diselewengkan lama daripada golongan iblis. Ada manusia zaman dulu di mana tradisi itu hanya untuk berkumpul bersama, makan bersama dalam rangka di dalam hasil bumi banyak berlimpah jinawi, berpanen sangat banyak, memberikan rasa syukur, guyub rukun antar sesama manusia. Bukan sekarang yang diselewengkan seperti ini, malah melencengkan lebih akidah modern, gitu. Bukan di tempat lapang, malah di tempat untuk mengabulkan doa. Kalau melihat perkembangan situasi zaman ya lumayan miris lah begitu. Lalu apa saja yang Anda kerjakan ketika Anda sebagai penghuni salah satunya tempat tersebut? Ya. Anda penghuni di mana? Di pohon yang besarnya, atau di pohon pisang, atau di telaganya, atau di mananya? Saya melingkupi tempat itu, berputar-putar. Saya melihat keinginan manusia yang sangat kuat. Disitulah target saya. Jadi kamu tadi melihat kami juga? Ya. Saat kami dibuat teman kami. Ada pasukan saya yang saya utus untuk mematai-matai kalian. Wih. Apa keinginan-keinginan kalian di sini? Wih. Jika ada keinginan-keinginan yang sangat menggebu-gebu dalam pikirannya, itulah target bagi saya. Lantas apa yang kamu lihat tadi? Emang kamu punya keinginan? Tidak. Hanya mencari tahu dan tahu. Oke. Ya kalau seperti itu manusia seperti ya bagus. Mana tahu sejarah, tahu masa lalu. Kalau pengen menginginkan sesuatu, mendatangi tempat seperti itu, ya akan jadi mangsa saya dan juga teman-teman saya. Na'udzubillahi min dzalik. Nafsu manusia itu terpampang jelas bagi kami. Hitam pekat ketika manusia nafsunya menggebu-gebu. Oke. Terus, golongan seperti Anda ini bekerja dengan cara apa? Selain yang kamu sebutkan, mungkin kamu menarik dari sebuah wilayah A, B, C, D, atau kamu hanya berdiam di tempat menunggu orang datang saja, atau kayak apa? Ya, banyak tugas-tugas daripada yang bertempat tinggal di situ. Ada yang memang dari jin-jin kecil, ketika orang datang ke situ nanti membisik-bisiki. Dan juga ada tingkatan siluman maupun tingkatan yang lebih tinggi ketika mengabulkan keinginan-keinginan itu. Dan keinginan itu ketika sudah terkabul di dalam tempat itu, ada golongan-golongan yang akan membisik-bisiki, menceritakan tempat itulah tempat saya, keinginan saya terkabul. Berbondong-bondong orang akan datang ke situ. Saya hanya untuk menguatkan daripada keyakinannya bahwa dari tempat situlah keinginan-keinginannya akan terkabul. Jabatan akan langgeng, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Oke. Berlapis-lapis di tempat itu. Dari gaibnya. Ya. Terus,
Yang paling kuat yang menghuni di tempat itu gaibnya golongan apa? Katakan dengan jujur. Ya. Jujur. Ya golongan yang memang pernah meminta persetujuan daripada Allah untuk mengganggu manusia, yaitu golongan iblis, untuk mencari teman-teman sebanyak mungkin untuk menjadi temannya di neraka kelak. Dalam strategi-strategi untuk menjerumuskan cucu daripada Adam, itu berbagai versi, berbagai cara menyesuaikan manusianya, menyesuaikan kelakuannya, menyesuaikan kadar imannya. Terus hal seperti ini termasuk salah satu penyesatan dari gaib kepada manusia di akhir zaman ini kah? Ya lebih modern, menyesuaikan zamannya. Di mana menumpangi daripada akidah manusia berproses untuk dihancurkan gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, tidak apa-apalah. Saya pun beruntunglah manusia yang mengetahui seperti itu. Saya meyakini apapun yang sudah terjadi itu pun atas izin dan kehendak Allah. Kalau tidak tahu, tidak ada tempat itu yang akan didatangi. Tempat-tempat yang dianggap unggul dalam keinginan mengabulkan keinginan pasti juga akan didatangi. Karena golongan-golongan seperti kami itu ya sudah bersekongkol untuk menjerumuskan manusia itu. Ketika sudah masuk terjerumus dalam lingkaran seperti saya, tidak akan mudah terlepas. Akan saya buat lapis-lapisan di dalam manusia, di dalam keyakinannya. Menganggap dirinya akan merasa benar, merasa dan merasa. Terus, Anda ternyata yang menipu manusia selama ini. Lalu sosok yang asli itu berarti sudah tidak berada di wilayah tersebut. Sudah lama. Kalau di hitungan manusia, beliau hanya berbulan-bulan saja. Hanya untuk tempat beristirahat, tempat beribadah, dan tempat menyebarkan berdakwah. Karena ada tugas daripada ayahandanya. Salah satunya petugas-petugas dari Allah itu. Oke. Saya mungkin sudah sangat jelas menyimak apa yang sudah kamu sampaikan. Tapi kalau kamu berdosa pun hancur. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya sudah berhati-hati dalam berkata-kata. Terus ini yang saya tanyakan. Yang datang ke tempat tersebut. Nah, mungkin mayoritas orang yang kesusahan hati, pikiran, harta, benda. Atau mungkin banyak orang juga yang mungkin kategorinya kaya sudah. Terus berkedudukan jabatan dunia. Apakah ya memang seperti itu adanya? Ya, atau hanya kalangan susah saja? Berbagai kalangan datang ke tempat itu. Ada juga yang susah rezekinya, sempit di dalam hidupnya, mencari petunjuk arah. Salah satu dalam situ. Kalau untuk kalangan menengah memang benar adanya seorang pejabat yang mempunyai kedudukan di dalam institusi pemerintahan. Supaya dilanggengkan pejabat dalam institusi pemerintahan itu. Dan itu kabul ya? Ya. Oke. Kamu kan siluman. Dulu kamu mungkin kayak saya. Bersedia kembali atau memang kamu ingin selamanya menjadi budak iblis? Atau kamu justru jangan-jangan sudah sampai jalur PSG? Kan saya dulu menganut kesaktian. Di mana kesaktian itulah yang mengantarkan saya ketika mati tidak sempurna menjadi roh manusia, jadi roh setengah siluman, di mana diperbudak terus menerus untuk membantu golongan iblis. Nah, detik ini kamu sudah sampai sini. Bagaimana yang kamu inginkan? Menjadi budak iblis selamanya kah atau bagaimana? Kamu diajak sempurna? Saya tidak tahu. Ini coba dirasakan dengan Islam. Saya mengundang cinta guru saya. Saya percaya. Apa Islam masuk.
Lebih dalam, lebih terang. Alhamdulillah, saya mau. Saya bersedia. Perjanjianmu gimana dengan iblis? Tolong dibantu diputus. Semua perjanjian dari gaib ini terputus dengan iblis. Dengan senjata. Putus semua. Rupanya ini jawaban saya ketika ada golongan jin muslim yang dulu pernah berkata-kata kepada saya. Sempat didatangi jin muslim? Manusia harusnya kembali kepada manusia. Terus? Bukan menjadi golongan siluman. Karena dulu saya tidak punya dan tidak tahu apa-apa. Nanti ada manusia, di mana manusia itu akan menyempurnakan kamu. Inilah jawabannya. Saya pun juga bisa apa-apa. Saya hanya diajari guru saya itu belajar untuk beribadah secara benar dan baik dengan jalur yang benar. Nah, itu saja. Dari ketidaktahuan saya itulah yang membuat saya tidak tahu. Dari ketidaktahuan itu di mana mungkin Anda dahulu kala posisinya, mohon maaf kalau saya salah sebut, nanti di cross cek, diperbaiki. Mungkin Anda dulu kategori orang yang tidak mampu namun ingin sekali mendapat penghargaan dan diakui manusia, akhirnya mempelajari keilmuan gitu. Itulah laku. Ya. Dan ketika Anda sudah meninggal pun baru tahu begitu. Dimana ilmu kesaktian itu ternyata tidak bermanfaat. Ya. Tapi membawa madorot ketika manusia itu meninggal. Orang yang dulu sakti-sakti pasti dia akan menjalankan di mana beribadah harusnya manusia beribadah kepada Allah. Pasti sibuk dengan kesaktian dan memburu kesaktian. Kesaktian itulah yang diunggulkan. Selain kamu adakah mungkin yang lain? Ada. Yang mau bukan iblis? Teman-teman saya. Golongan apa mereka? Ada golongan jin, ada golongan siluman. Mau diajai? Ada yang mau, ada yang tidak. Yang mau diajai? Bagaimana caranya? Saya mohon dengan izin, perintah ini masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Masuk. Ya. Perintah siapa? Lihat. Panggil yang mau. Ada yang diikat di cengkeram, tidak bisa saya ambil. Yang mencengkram hancur. Kembali kepada orang-orang yang dibantunya saja menggerogoti siapa. Salah. Jika menyerang siapapun teman kami, tim kami, dan keluarga besar kami, hancur sehancur-hancurnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah? Sedikit yang mau. Ya, tapi tidak apa-apa. Memang kalau belum waktunya seperti saya yang dulu pernah bertemu jin muslim itu. Ya memang harusnya takdirnya seperti itu. Ya gak apa-apa. Saya pun ya tidak bermaksud bagaimana toh. Ikuti kata-kata saya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala
Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim dengan izin beliau. Sallallahu alaihi Muhammad. Semakin jelas, semakin terang, semakin dalam, tambah dalam. Jika berdusta atau berak-berak otomatis hancur, meledak, terlempar. Dan semua syariat Islam lengkap beserta cara ibadah dan juga amalnya dari beliau guru saya. Ada yang mengganggu tidak terima dan selengkap masuk. Allah yang mengganggu hancur. Terlempar. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila rohi saya gunakan tadi aktif, powernya berlipat-lipat. Sallallahu alaihi dihancurkan dan kembalikan semuanya ke asalnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kembali ke wujud semulanya. Saya mohon dengan izin beliau guru saya. Bagaimana cara menyembuhkan ini? Tubuh saya terasa kaku. Otomatis menjadi sembuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya sudah mempunyai kaki seperti manusia yang dulu saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Normal, semakin normal. Terima kasih. Iya, sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulu ada hidup di zamannya beliau ini atau di bawahnya atau gimana? Iya. Karena dulu saya asli bertempat tinggal di sini. Dulu saya sering mengganggu. Tidak setuju kehadiran beliau. Karena bertentangan dengan apa yang saya yakini, apa yang saya anut dengan ilmu kesaktian itu. Selalu saya musuh-musuhi dengan keilmuan saya. Selalu saya santet. Dan itu tembus? Tidak. Na'udzubillahi min dzalik. Nanti apa yang ada itu diamalkan, dikerjakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya bersyukur sekali. Alhamdulillah. Manusia. Di mana roh itu. Jadi tidak seperti dulu lagi. Itu pun bukan kehebatan atau kemampuan saya, karena saya manusia biasa yang tidak bisa apa-apa. Itu semua karena kuasa Allah dengan izin Allah pula melalui guru saya. Itu saja yang paling jelas. Dan mungkin adakah sesuatu hal yang bisa Anda sampaikan mengenai banyaknya tipu daya iblis di fase sekarang ini yang sudah menyesuaikan kepada manusia? Selayaknya manusia itu harus bagaimana menyikapi keadaan sekarang ini dengan adanya fenomena banyak orang berdatangan di tempat-tempat keramat untuk meminta terkabulnya hajat. Silakan yang bisa Anda pesankan atau Anda sampaikan kiranya ya, sebelum nanti kita berpisah. Golongan bertanduk, golongan iblis selalu mengganggu manusia setiap harinya. Tidak ada libur sama sekali. Kalau ditarik mundur daripada cerita saya terdahulu, saya mendapatkan kesaktian, keilmuan, kekebalan, pusaka-pusaka dan yang lain. Ketika itu saya belum tahu daripada kerugian-kerugian yang saya alami. Dan ketika saya mati, saya meninggal, disitulah saya baru mengetahui bahwa apa yang pernah saya lakukan itu keliru dan salah. Tidak sepatutnya manusia mencari keilmuan, harusnya manusianya beribadah. Dan memang ada orang-orang terdahulu yang pernah hidup di masa zaman saya. Ketika meninggal pun banyak dipuja-puja, selalu dibangga-banggakan daripada pernah melakukan ini, pernah melakukan itu, mempunyai manfaat dan keistimewaan. Golongan iblis bukan membantu, menyelewengkan daripada manusia, menggiring manusia itu
bervariasi. Dari zaman dulu saya dibantu dengan kesaktian. Kalau untuk zaman sekarang ini, orang-orang terdahulu dijadikan tempat untuk dijadikan menyelewengkan manusia itu. Digiring manusia itu dalam zaman ini, di mana manusia yang saat itu sudah meninggal di zaman ini dipuja-puja. Dan disitulah daripada keinginan-keinginan. Kalau dulu saya menginginkan kesaktian, di zaman ini mengabulkan keinginan segala hajat. Dan justru itu mungkin malah lebih memberatkan beliau-beliau. Ya, nah, untuk lebih tipis daripada zaman saya terdahulu. Ya, saya mendengar izin beliau guru saya. Mungkin beliau-beliau kategori yang tertentu di mana ada mungkin hal tertentu juga yang saya tidak bisa menyebutkan di situ ya. Ya, jangan banyak mewedar daripada orang-orang terdahulu, karena pasti banyak yang mengganggu atau mengiming-imingi keistimewaan orang itu. Oke, mungkin itu saja pesanmu atau ada pesan yang lain kiranya yang lebih khusus? Ya, kalau untuk upeti-upet itu makanan-makanan yang dipersembahkan lebih baik dibagikan kepada orang yang tidak mampu makan. Orang di sekitar, kalau orang itu datang satu tempat ke satu tempat dalam satu desa, pasti ada orang yang tidak bisa makan di hari itu. Lebih baik dibagikan seperti itu saja. Itu malah mungkin lebih membawa manfaat secara nyata dan manfaat yang secara tidak kasat mata pula. Ya. Diniatkan atas bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah lebih. Oke, jelas kalau seperti itu ranahnya Mbah. Anda punya panggilan? Joyo. Mbah Joyo. Tambah kuat powernya. Shallallahu alaihi Muhammad. Mungkin kita akan berpisah Mbah Joyo. Sebelum kita berpisah, saya mohon dengan izin beliau Sang Hyang Nurjaya Nirwana perintah untuk panjenengan berjuang. Sekarang ini masuk studionya, perintahnya masuk. Shallallahu alaihi Muhammad. Ya, jauh dari tempat beliau tadi kan ya, ini tempat rekan saya di mana ini tempat yang digunakan untuk berjamaah, berzikir bersama-sama. Ada gangguan juga di sini? Ada. Selesaikan. Otomatis semua yang mengganggu kembali dengan izin dan perintah yang menurut berlipat-lipat kembali semua kepada orang-orang yang Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi pendamping manusia yang pernah datang ke situ itu tidak terima karena dibongkar kedoknya. Atau juga orang-orang sekitar yang mungkin tidak terima dengan kehadiran rekan saya untuk mengajak yang sesuai begitu juga. Ya, tidak mungkin dia terbongkar kedoknya supaya tertutup-tutupi seperti itu. Oke. Saya mohon dengan izin Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Anda yang sekarang mendapat perintah untuk menguasai, nanti gabung, perkuat pasukannya, senjatanya, perkuat semuanya. Dan saya mohon otomatis nanti melaksanakan kegiatan yang perlu dikerjakan di keadaan sekarang ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Berzikir berjamaah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah? Oke. Silakan berjuang keluar dari tubuh mediator dan bersihkan tubuh yang Anda masuki dari pengganggu, dari unsur apapun. Iya. Keilmuan yang Anda punya. Otomatis juga mengikat dalam suasana ini juga kotoran-kotoran maupun
dari unsur negatif dari luar. Saya sangat berterima kasih, sangat banyak sekali. Tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Saya mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua menguat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Sehat Mas? Sehat. Menguat. Hilang. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya dialog kami di kesempatan kali ini, di mana semoga saja ada sebuah dampak positif ataupun wawasan positif yang bisa kita ambil dari perihal kali ini. Dan lebih spesifik kami lebih pertegas lagi bahwasanya kami bukan bermaksud menghinakan, menjelekkan sosok siapapun dan sosok manapun. Kami juga menjaga, dan semoga saja daripada yang mungkin selama ini menjadi kekeliruan atau kesalahpahaman, itu pun dari Allah membukakan daripada pintu hidayahnya, hingga apa kita sebagai manusia pun diberikan kepahaman untuk kembali kepada jalan yang benar dan sesuai. Dan dari kami sebagai pribadi manusia yang sangat pasti banyak kekurangan, kesalahan, baik dari tutur kata, bahasa maupun tingkah laku kami yang kurang berkenan, itu pun mutlak semua atas kesalahan kami pribadi. Sebagai manusia kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kiranya. Dan juga dari kami pun tidak bermaksud untuk menyudutkan pihak manapun dan siapapun. Nah, itu yang kami perjelas lagi sekali lagi. Dan kami juga tidak mendukung adanya daripada sebuah hal-hal yang dimana tidak positif bagi kita manusia, dimana semoga saja kita pun diizinkan dan lebih-lebih diselamatkan oleh Allah daripada tipu daya akhir zaman yang sudah sangat beraneka macam, beraneka ragam. Dan lebih-lebih hal ini pun bisa kita ambil iktibar sama-sama. Dan jikalau ada memang sebuah kebaikan dan kebenaran, itu pun bukan dari kami datangnya, karena kebenaran yang hak itu tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Jika menurut kita manusia itu salah, belum tentu pula menurut Allah itu salah. Dan jika menurut kita manusia itu benar, belum tentu menurut Allah itu benar. Nah, tetap pedoman kebenaran yang hak, yang mutlak itu tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, salam dari kami yang muda yang berkarya. Simak di YouTube-nya Padepokan Gaul dan Pemuda Gaul Nusantara. Semoga dalam keadaan selalu berbahagia. Mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.